Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 65. Di sebuah kontrakan di pinggiran ibu kota, 4 pria sedang berkumpul dengan bertemakan beberapa makanan dan minuman sebagai camilan usai sarapan. Bangunan berukuran kecil dengan 3 ruangan itu cukup pengap dihuni mereka yang bertubuh tinggi tegap bak pas pampres itu. Tapi mau bagaimana lagi, hanya itu tempat bersembunyi paling aman setelah usaha kabur dari sebuah kecelakaan dini hari tadi berhasil. Walau sempat berjalan sejauh 10 km demi menjauhkan diri dari lokasi, tetap saja rasa takut masih melanda mereka sampai saat ini, terutama ketakutan andai posisinya diketahui oleh majikannya yang mereka kenal arogan itu. Mereka yakin Farel tidak hanya marah andai berhasil menemukan keempat ajudannya tersebut. Dia bahkan tidak segan-segan menyamakan nasib mereka dengan Nilam, yang menjadi mayat hanya dalam hitungan detik saja. "Kamu yakin kita aman di sini?" tanya salah seorang dari mereka membuka obrolan, yang membuat 3 lainnya saling pandang sebelum menjawab. "Kita cuma sementara di sini. Kalau sudah aman, kita bisa pergi dari daratan sini," timpal yang lain memberi jawaban. "Maksud kamu, kita kabur ke pulau seberang gitu?" "Mau bagaimana lagi? Lebih baik kita adu nasib ke tempat asing daripada dijadikan bergedel sama si bos." Keempat pria itu mengangguk yakin, seolah mendapatkan angin segar dari saran salah satu dari mereka. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawa sendiri dari senjata si bos yang sewaktu-waktu bisa mengancam. Mereka bahkan tidak peduli andai nantinya berakhir di kantor polisi, kemudian dipenjara karena telah kabur dari sebuah kecelakaan yang mengakibatkan ada korban terluka, daripada ketahuan si bos yang berakhir di kuburan. Itu jauh lebih mengerikan, pikirnya. Sementara di tempat lain, Farel begitu menahan emosi ketika berita kecelakaan itu akhirnya terdengar sampai telinganya melalui televisi di kantornya. Andai tidak sedang berada di tempat umum, mungkin semua barang di depannya sudah ia lempar hingga berserakan. Namun demi menjaga image, terpaksa Farel kontrol emosinya yang sudah memuncak itu. Sebisa mungkin juga ia mengembangkan wajah ketika bertemu karyawan. Terlebih sebentar lagi akan ada meeting penting dengan petinggi perusahaan lain. Lebih menjengkelkan lagi, ada Adrian juga di sana. Andai diberi waktu 1 jam, ingin sekali ia menemukan keempat ajudan bodoh itu, kemudian memberikan hadiah kenang-kenangan yang tidak pernah terlupakan seumur hidup. Bisa-bisanya mereka kerja tidak becus, yang bisa saja berakibat fatal untuk Farel sendiri. Karena lamban laun, keberadaan Farela yang akan diendus jika identitas Nilam terdeteksi. Ia harus segera bertindak sebelum polisi lebih dulu menemukan dirinya sebagai pelaku. Mungkin hanya perlu bermain drama sedikit saja sampai urusan mayat wanita itu selesai. 15 menit memutar otak sambil menunggu waktu yang tepat. Farel akhirnya berhasil menemukan cara untuk menutupi fakta sebenarnya. Senyum menyeringai pun terbit setelah hatinya mulai sedikit lega dengan pemikiran matangnya itu. Alur kejadian sudah terlanjur sampai di tahap ini. Mau tidak mau ia hanya harus mencari cara lain demi melindungi diri. Pukul 8 kurang 10 menit, Adrian telah sampai di kantor Farel dengan menumpang ojek online seperti biasa. Sejujurnya berat menghadiri, namun demi rapat penting karena kerjasama
yang telah terjalin sebelumnya terpaksa ia lakukan. Lagi pula sebagai seorang pengusaha, Adrian harus bersikap profesional. Urusan pekerjaan yang sampai dicampur adukan dengan urusan pribadi. Walau terkadang Farel yang memancing lebih dulu, tapi kali ini ia akan bermain cantik seperti pria itu. Meeting yang berlangsung selama 2 jam itu akhirnya selesai. Adrian segera keluar ruang rapat setelah salah satu petinggi perusahaan lain lebih dulu keluar. Hal itu demi menghindari emosi yang terpancing karena kalimat menusuk dari Farel. Bukan tidak mungkin pria itu akan menghentikan langkahnya lalu membuat hatinya bergejolak. Selain itu, rencana Adrian setelah ini adalah menuju rumah sakit tempat mayat wanita itu ditempatkan. Mungkin dengan mencari identitas mayat itu akan menjawab semua pertanyaan yang berputar dalam otaknya. Awalnya Adrian mengira mayat yang ditemukan dalam mobil itu adalah ibunya Alfian, mengingat hanya dia yang berurusan dengan pemilik mobil yang selama ini ia cari tersebut. Namun saat Adrian memastikan wajah mayat itu melalui berita di media sosialnya, ternyata bukan. Wajah itu seorang wanita muda yang jika diingat-ingat seakan tidak asing dipandang matanya. Setelah menyerahkan berkas kepada Angga sebagai karyawan yang mendampingi saat rapat beberapa saat lalu dan meminta dia kembali ke kantor segera, Adrian kemudian memutuskan memesan ojek online untuk secepatnya mengantar dirinya ke rumah sakit yang ia tuju. Walau lokasinya cukup jauh dari tempatnya saat ini, terpaksa Adrian jalani dengan modal 6 lembar uang kertas berwarna biru di dalam dompetnya. Setidaknya itu cukup untuk membayar ongkos ojol dengan perjalanan yang memakan waktu hingga 2 jam lamanya. Tak lama, Adrian mulai melangkah cepat masuk ke dalam rumah sakit. Setelah menanyakan lokasi kamar mayat rumah sakit itu pada seorang satpam, segera ia berlari menuju jalan yang diarahkan. Tak butuh waktu lama, Adrian pun akhirnya sampai tepat di depan pintu bertuliskan kamar jenazah di atasnya. Tanpa pikir panjang, ia segera masuk untuk mengecek mayat wanita yang ia cari kepada petugas. Namun saat hampir menanyakan itu pada perawat yang berada di dalam, pandangan Adrian dikejutkan dengan keberadaan seorang pria tidak jauh dari tempatnya berdiri. Pria berjas biru dongker itu nampak sedang ditunjukkan mayat yang dibuka perawat lain di depan sana. Seperti yang Adrian tebak saat pertama kali melihat, pria itu ternyata benar Farel. Entah sedang apa dia di sini sampai mau jauh-jauh datang dari kantornya. Siapa mayat yang sedang dia cari itu? Kita bertemu lagi, Pak Adrian. Terdengar tawa tipis menyusul setelah Farel berucap, "Kalau boleh tahu, Anda sedang mencari siapa, Pak?" Tanyanya kemudian. Adrian meletakkan kertas di tangannya di atas meja petugas, kemudian menoleh ke arah Farel. Wajahnya ia paksa tersenyum di depan pria yang sudah ia anggap musuh itu. "Iya Pak Farel, saya sedang mencari mayat yang ditemukan dalam sebuah kecelakaan mobil dini hari tadi di kawasan Simpang 4. Jelas Adrian apa adanya. Plat nomornya B112 TVR. Tambahnya menegaskan. Sebenarnya apa yang Adrian jelaskan itu memang sengaja untuk menyindir Farel. Pasalnya mobil yang terlibat dalam kecelakaan sudah jelas adalah mobil dengan plat nomor yang ia temui di kantor polisi beberapa waktu yang lalu, yang juga Adrian cari selama ini. Mobil itu pula yang memungkinkan besar Adrian lihat di depan kantornya waktu itu, yang juga membawa Farel dan bawahannya, serta ada ibunya Alfian di dalamnya. Walau belum pasti, namun cukup menarik untuk diselidiki dilihat dari ciri-ciri mobil. Lebih pastinya ada sebuah stiker yang melekat di kaca belakang mobil itu. Hanya saja tidak detail Adrian melihat gambarnya. Ingin ia perjelas lagi dengan mendatangi kantor polisi terdekat, tempat di mana mobil itu dimuseumkan. "Oh, itu." Farel tertawa lepas, seolah yang Adrian katakan itu lucu. "Saya juga sudah melihat beritanya di mana-mana. Saya juga penasaran, Pak. Itulah kenapa saya ikut mengecek sini. Kasihan mayat wanita itu.
Tambahnya menjelaskan meski tanpa Adrian tanya. Sayangnya, katanya sudah dibawa oleh pihak keluarga. Anda benar, Adrian menghempas napas singkat. Oke, kalau begitu, saya duluan Pak Farel. Selain itu, ia juga tidak ingin memiliki urusan panjang dengan pria itu lagi. Hanya membuang waktu saja jika terus melayani. Tidak peduli sikap yang ditunjukkan, menghindari adalah solusi terbaik. Permisi, pamitnya kemudian setelah mengembalikan kertas itu ke tempat semula, kemudian berlalu. Namun lagi-lagi Farel mengganggu. Dia memanggil nama Adrian sambil menghampiri cepat. Tanpa Adrian tanggapi, pria itu berjalan tepat di sebelahnya, juga mengikuti langkahnya. Setelah mengatakan meminta izin, namun tetap tidak ia pedulikan. Pikirannya terlalu penuh dengan urusan lain, dan baginya yang lebih penting. Dalam hati Adrian ada rasa kecewa ketika jauh-jauh datang ke rumah sakit namun tidak mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Memang mungkin mayat wanita itu tidak penting baginya, mengingat tidak masuk dalam pencarian di pikirannya. Lupakan saja, sepertinya mayat itu tidak perlu Adrian cari identitasnya. Mobil yang membawanya lah yang penting ia selidiki. Siapa tahu satu persatu dari pertanyaan yang menari-nari di otaknya akan terjawab walau tidak sekaligus. Anda mau ikut mobil saya, Pak Adrian? Kebetulan saya menyetir sendiri. Farel membuka obrolan, menawarkan tumpangannya seketika, membuyarkan lamunan Adrian. Tidak, terima kasih. Sambil berjalan, Adrian hanya menanggapi datar. Ia terus melangkah melewati beberapa koridor yang diikuti Farel di sebelahnya, hingga sampai ke halaman rumah sakit. Tidak apa, Pak Adrian, jangan sungkan. Toh kita masih berteman, bukan? Tangan Farel melekat pelan di lengan Adrian, sengaja untuk menghentikannya. Lagi pula mengenai pemukulan waktu itu, saya sudah memaafkan, imbuhnya santai. Namun Adrian tidak terlalu menanggapi walau langkahnya berhasil pria itu hentikan. Pandangannya mengedar ke arah sekitar demi menghindari wajah menjijikan pria di sampingnya. Sekali lagi terima kasih pengagum rahasia istriku, tapi saya bisa naik ojol atau ojek pangkalan, saut Adrian bernada menekan. Ia hanya menatap Farel sekilas, kemudian berlalu begitu saja. Kata pengagum rahasia itu sengaja Adrian sematkan jelas supaya Farel sedikit sadar diri dengan posisinya. Entah reaksinya seperti apa, setidaknya dia bisa melihat jelas jika dirinya tidak terpengaruh oleh pria yang mendekati Mairo, siapapun itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.